Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu fi lailatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ba'di ayatihi al-karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aydan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salat. Wa idza salahat salahat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amalihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujjaj, asatidz wal asatidzah yang saya muliakan dan saya hormati, aparatur pemerintah, Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya, Ketua RT, Ketua RW, sekaligus Ketua Panitia serta jajarannya yang saya muliakan dan saya hormati, dan yang kita sama-sama banggakan dan sama-sama kita hormati kepada Kiai Haji Sadrus Syahid selaku Sekjen MUI-CNU Kecamatan Karawaci, dan juga Final Firom, sahabat saya, teman saya, Al Ustaz Haji Atidudin, dan juga segenap DKM dari ketua dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, Al Ustaz Abdul Rauf Esos yang alhamdulillah beliau masih eksis dalam memandangkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, para bapak, para ibu, pengajian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus kepada segenap panitia penyelenggara yang sudah terjibaku memutar pikiran, memeras otak demi terlaksananya acara pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jerih payah semua panitia senantiasa mendapatkan imbalan dan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waratibul awqat, pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, taufik, hidayah serta inayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, diiringi dengan sehat jasmani dan rohani kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, berwajah, bertatap muka, sekaligus bersilaturahmi di Masjid Baitul Muhsinin Komplek Bakwana
yang mudah-mudahan masyarakatnya dijadikan masyarakat hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena memang perkumpulan ini esensi daripada apa yang dimaksud yang diharapkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, alaika bil jamaah, innama yaqudukum minal waqatil qasiyah, hendaklah kalian bersatu dan berjamaah, karena sesungguhnya serigala-serigala akan menerkam domba-domba yang tersesat. Tapi apabila domba-domba tersebut bersatu, insya Allah serigala tidak akan pernah mampu untuk menerkamnya. Ingat pesan Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Ingin menang harus kuat, ingin kuat harus bersatu, ingin bersatu tanamkan silaturahmi pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah. Ibu kehujanan ya, gak apa-apa di teras masjid aja masuk, gak apa-apa. Mudah-mudahan ada rusuh, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kita lagi ngaji, bukan lagi ngecek ya. Untuk menghindari hujan barangkali bisa di teras ya, masih di luar ruangan masjid. Baik untuk sini, monggo dipersilakan ibu-ibu. Insya Allah ceramah nggak panjang-panjang, paling sekitar 3 jam, Pak Ustadz ya, kurang lebih. Artinya 3 jam bisa kurang, bisa lebih. Siapa tahu 3 jam kurangnya 2 jam setengah. Berarti setengah jam saja. Ya, dikondisikan ibu-ibu ya, anak-anaknya kita niatkan dalam hati kita, selain beriktikaf di dalam masjid yang kita cintai ini, kita sama-sama menghadiri pengajian dalam rangka acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dapatkan keberkahan dari Allah dan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kan masih suwi mungkin jabat itu. Bisa panitia sudah. Mual bakal dulu, mual bakal. Gak bisa kedengeran nanti ibu-ibu. Udah, anak-anaknya dipromosikan. Ibu-ibu kedengeran tidak bu? Ada mereka yang di luar tuh. Ya. Mudah-mudahan rintik-rintik hujan yang turun di bumi lebat-lebat ini menjadikan tetesan-tetesan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang sebagian orang, terutama orang hajat ini Pak, takut sama hujan dan mati lampu. Padahal rahasia Allah tidak akan pernah tahu betul. Siapa tahu hajatnya dengan dituruni rintik-rintik hujan, tetesan yang penuh berkah dari Allah. Mudah-mudahan hajatnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selalu pengikutnya, yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomah untuk kita semua untuk senantiasa mengikuti tuntunan dan ajaran beliau Rasul sampai yaumil kiamat. Ibu bapak yang saya hormati, terutama ibu-ibu, ibu pengennya bahasa apa bu? Pengennya ceramahnya bahasa apa? Ada Jawa, ada Sunda, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua insya Allah saya bisa. Apalagi baru bahasa Inggrisnya, saya kunci Inggrisnya banyak gitu. Bu, ibu, apa kabarnya? Baik, ya kita sepakati kita pakai bahasa kesatuan
Indonesia. Takut kalau saya ngomongnya Jawa Pak Hapunten, ibu-ibu banyak yang nggak paham. Ngaji itu harus paham. Kalau ngaji nggak paham ataupun salah paham berbahaya. Contohnya haram hukumnya malam Jumat baca Yasin, ya, baca Al-Quran dengan membaca Yasin. Haram hukumnya anak-anak, ya, kita azan di Baitul Muhsinin ini azannya anak-anak, gak boleh. Itu kata-kata harus bisa disinyalir, harus bisa diartikan. Maksudnya nggak boleh kalau ada di masjid itu anak-anak, nggak boleh, maksudnya begitu. Tapi kalau salah paham atau pahamnya yang salah berbahaya. Makanya saat orang ngaji yang pertama jangan ngantuk, ya. Begitu juga kita sholat Jumat ketika ada khotib membacakan rukun-rukun khutbah dan mau'izatul hasanah di dalam membaca khutbah, jangan ngantuk juga. Karena biasanya khotib itu menghimbau kepada seluruh jamaah, wahai jamaah semuanya, ambillah yang baik-baik, buanglah yang buruk-buruk. Awalnya antum ditanya, yang kedengar kata-kata ini, buang kalimat itu, pulang sholat Jumat bawa sendalnya buruk, pulang-pulang pilihnya yang bagus. Karena sesuai konsep apa yang dikatakan oleh mubalik waktu khotib, itu bahayanya. Ya Bu ya. Dan juga kalau mau menyebar video saya, jangan setengah sepotong, ini berbahaya. Kalau videonya di-cut, ya belum ada kelanjutannya, ini bisa viral. Makanya saya tidak takut dipanggil polsek kalau belum melihat video secara utuh. Betul. Sekarang banyak berita-berita hoax, ya. Baru-baru ini ada berita kiamat 2026. Kiamat pasti terjadi. Waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Betul. Yang penting kita persiapkan umat Islam, persiapkan keimanan dan ketakwaan kita serta amal soleh kita untuk bekal di akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah berada di tengah-tengah bulan Syawal. Kalau hitungan kalender PBNU, besok malam kita sudah ada di Nisfu Samba, tepatnya pada malam Selasa besok. Sekarang malam Senin, ya. Apa yang terjadi di Nisfu Samba, yaitu adalah pelaporan seluruh amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan akumulatif dari malaikat raqib dan malaikat atid ini akan segera dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Besok, yang kita kenal dengan Nisfu Samba, separuh daripada bulan Syawal. Makanya alhamdulillah, sesuai dengan sabda Rasul, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'bana syahri, Sya'ban adalah bulanku kata Rasul, wa Ramadhan syahri ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Maksudnya bagaimana? Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah siap memberikan ampunan kepada seluruh hambanya yang mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimal di dalam bulan Rajab kemarin, Bu. Kalau ada sebagian masyarakat kita dari bulan Syawal, bulan apalagi Rohaji, Haji, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak tobat-tobat, nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai
berbahaya. Karena doa yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dikumandangkan oleh Akhirul Kiram Al-Ustaz Abdul Rauf Kesos tadi, Subhanallah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Artinya, ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami sehingga bertemu kembali dengan bulan yang lalu, yakni bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 bulan antara bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini sudah bentuk sen daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sampai bulan Rajab tidak segera kembali kepada Allah, hapunten Bapak, hapunten Ibu, harapan ibu bapak semuanya tipis. Karena sebagian ulama menerangkan Rajab litathhiril jasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan jasad kita, membersihkan dari apa? Dari segala bentuk dosa, baik dosa langsung kepada Allah maupun dosa lewat sesama kita. Setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan, betul? Lebih-lebih ibu-ibu kadang-kadang ya Allah nunjuk-nunjuk lempeng di laki dia, Masya Allah, nunjuk-nunjuk ke suaminya. Bahkan di kampung-kampung kita berlaki kejemplung kayak kompor bang, Masya Allah. Dulu waktu dilamar bos jering pun gak mau, jering kamu yang disebut jering jengkol. Dulu waktu dilamar sama bos jengkol gak mau nerimanya cinta dan sayangnya lo. Sekarang lo gak bisa ngapa-ngapain, Masya Allah, ke suami lo buah dan lain sebagainya. Ini ciri istri yang tidak solehah, ciri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada aturan-aturan suami. Namun kemarin sudah goyah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Rajab perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rajab adalah bulan Allah, amalan yang baik adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, perbanyak istighfar sambil renungkan, bayangkan dosa-dosa dulu yang pernah kita lakukan. Makanya salah satu jalan kebahagiaan adalah dzikrul dzunubil madiyah, selalu mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan dulu. Kadang-kadang Masya Allah kesalahan diri sendiri gak ingat, tapi ketika melihat kesalahan orang lain paling pintar menilai, Pak. Ini bawaan kita manusia. Makanya kembalikan ya kesetelan pabrik ya, bisa pesta ulang lagi ya, sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, Sya'ban litathhiril qalbi. Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita maksimal di dalam bulan Sya'ban ini. Kenapa harus di dalam bulan Sya'ban? Karena kita sebentar lagi kurang daripada 20 hari lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita semua. Kita masuk ke bulan suci, yakni bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Amin. Bu, siap membersihkan hati kita, Bu. Ya, bersihkan hati kita dari segala najis-najis ma'nawi, dari segala penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Karena penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Penyakit hati tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul.
dinasehati kok marah, gak enak kita dinasehati orang itu. Walaupun sering hadiri pengajian, apalagi kita pangkatnya tinggi, masya Allah. Maafkan seorang jenderal diingatkan sama kopral mungkin tersinggung, Pak. Tapi kalau kita dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita semua diperintahkan untuk saling mengingatkan, untuk saling menasehati. Maka di sini sebelum kita dinasehati oleh orang lain, nasehati diri kita sendiri masing-masing lewat referensi keilmuan daripada ahli ulama, di mana ulama adalah ahli warisnya para nabi dan para rasul. Jangan anti-antian zaman sekarang, masya Allah, saya langsung ilmunya dari Allah. Ini gak ada rumusnya, gak kabul. Ya kalau Allah yang memberikan ilmu, tapi tetap ada syaratnya. Kalau pengen pintar, kita serehatnya harus belajar. Bisa dikatakan mustahil kalau kita tidak belajar pintar. Ada kok yang gak belajar pintar, memang ada. Itu jarang. Makanya setiap perkara yang jarang jangan dijadikan suatu patokan. Bu, paham bu? Wong Islam itu kudu ngaji duwe guru. Banyak sekarang orang-orang Islam khususnya para pemuda-pemudi ngajinya cukup di Google dan YouTube. Hapun Pak, apakah salah? Boleh. Kita belajar di YouTube buat referensi Al-Qanuddin, salah satu rukun agama ada juga banyak di YouTube. Apalagi saja ada AI. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang membantu. Cukup rekaman suara, rukun iman ada berapa? Jawabannya akan diketahui. Rukun Islam ada berapa? Tapi di sini yang perlu kami ingatkan bahwa orang ngaji menuntut ilmu Allah itu harus ada sanad yang berantai, yang mudah-mudahan sanad kita sampai kepada baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hapunten Bu, nggak dibenarkan ketika kita menuntut ilmu tidak ada guru. Saya yakin akhirnya kita harus bertemu baca qiraat sab'ah barangkali qiraat hafs dan lain ada gurunya, bukan sekedar mendengarkan dari YouTube. Pemali jadi ilmu Islam haram buat tenang. Makanya siapa orang belajar menuntut ilmu tidak ada gurunya, gurunya setan. Bisa dijadikan YouTube adalah guru setan, bisa dikatakan Google adalah guru setan. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawaban baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Paham Bu? Ya, ini ngaji ada guru-guru kita bersama, ada kiai. Kalau pengen ada gairah baru, ambil dari Serang, dari Cilegon, dari mana? Yang paling penting guru-guru yang ada di sini. Ya, dikembali ke tadi bahwa syafan adalah ditathhiril qalbi, ditathhiril qulub, untuk membersihkan hati kita Bu. Hati kita kadang-kadang banyak penyakit yang mengganggu ibadah kita. Ada penyakit hasud, ada penyakit riya, ada penyakit sombong. Ketika penyakit ini hadir bersemayam di dalam hati kita, ini akan berbahaya dalam tatanan pemasarakatan. Gak pernah kondusif nantinya ketika masyarakat kita banyak hatinya yang terkena penyakit-penyakit semacam itu. Kata DKM sering menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Orang dengki beda jawabannya, orang sombong beda jawabannya. Ngapain lo ngajak-ngajak gua? Lo aja belum tentu benar. Ini berbahaya. Itu anak cucunya Abu Jahal itu. Ya, makanya konsep Islam tidak begitu. Apalagi dituntut alhamdulillah, walaupun tidak diturut dengan terus kita mengajak kepada masyarakat kita. Nurut alhamdulillah.
menurut tetap kita masing-masing punya kewajiban saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong duwe penyakit hati mengganti bahaya. Kadang-kadang tetangga yang beli AC dewek isi kepanasan. Tetangga kembali sepeda listrik dia jual sendirian. Pamer beli sepeda listrik, bagus sepeda listrik. Mungkin dapat kredit itu sih. Padahal nggak ada kaitannya mau ngerecek mau cash itu nggak ada kaitannya dengan lo. Tapi kenapa lo yang pusing? Ya, oh ternyata ini ciri manusia tersebut mempunyai penyakit dengki, penyakit hasut. Lihat tetangga tingkat rumahnya lantai 2, lantai 3, dewek sendiri kan. Wah ini macam ya, kita ketemu mobil baru dewek mati di rumah sakit. Itu gak baik buat tatanan kehidupan bermasyarakat. Kalau masyarakat terbawanan di komplek ini, maka saya acungi jempol orang komplek, orang perumahan itu masya Allah bineka tunggal ikanya tampak beneran. Jadi saya yakin bukan asli Serang semua kan ya. Mungkin ada yang jauh, ada dari Jogja, dari Semarang. Ya, ini hebatnya masyarakat berkumpul satu padu, menguatkan kesatuan dan persatuan dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kampung-kampung makan habutan kan? Ya, boleh ceramah di kampung-kampung asli penduduk setempat semua putra daerah. Tapi kalau di komplek masya Allah bineka tunggal ikanya tambah. Walaupun beda tapi bersatu. Walaupun beda pemikirannya untuk kegiatan Isra wal Mi'raj, insya Allah. Pak RW sumbangan dipindahan Pak RW. Alhamdulillah, rahasia. Iya benar, privasi ya. Insya Allah. Jangan takut-takut loh, infakkan sebagian harta benda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya untuk syiar Islam. Ini bagian daripada syiar Islam. Dan yang terakhir Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan untuk kita semua. Ini bulan adalah ditabhirin roh untuk membersihkan roh kita. Insya Allah dengan jasad kita sudah bersih, hati kita bersih, roh kita bersih, kayaknya pantas kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga baru kayaknya itu juga baru mudah-mudahan. Jangan sekali-kali kita mengklaim ahli surga, belum tentukan. Karena surga di sana keterangannya uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya untuk kiai, bukan hanya untuk ustaz, bukan hanya untuk qori, pedagang takwa, surga tempatnya kan. Istri solehah takwa kepada Allah, surga tempatnya. Sebaliknya, walaupun seorang kiai, seorang ustaz tidak bertakwa, hapunten kiai. Gimana kadang-kadang, Abdul Salam kiai haji mau kemana? Bilang disuruh jek, puasa, mau Allah sombong. Kayak derek ini sudah berubah. Kayak surga tidak berarti dia. Kalau mau yang santun, Abah Haji mau sholat. Karena sholat itu kewajiban sudah enak. Haji mau kemana? Cari surga. Astagfirullah. Sholat kewajiban. Ada beribadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada keterangan uiddat lil muttaqin, sudah diperuntukkan bagi masyarakat bertakwa dengan tanda kutip yang bertakwa. Ajarannya dari bertakwa, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, masyarakatnya nggak bertakwa, nggak perlu enggak. Wah itu kan kelahiran Nabi, kota kelahiran Nabi, ya nggak mesti juga. Bukan berarti di sana itu nggak ada orang-orang yang bermaksiat, gitu ya. Mungkin lebih banyak
Makanya alhamdulillah kita masih diberikan ketenangan di bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Di Aceh, longsor, Sumatera, banjir. Di sini juga ada banjir, tapi lebah panah ya. Lebah panah, alhamdulillah. Masih enak kopi, masih enak makan KRW, alhamdulillah. Kelonan enak, banjir, buru-buru makan kelonan bernafsu, artis ya, alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, sesuai acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada bulan Rajab, tepatnya di malam Senin tanggal 27 bulan Rajab tahunnya 11 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi kanjeng Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, ya 11 tahun kemudian baru mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj. Tahun apa waktu peringatan Isra? Dikenal dengan tahun imtihan, tahun kesedihan, amul husni, tahun kesedihan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tahun itu dikatakan amul husni, tahun kesedihan Rasul? Karena memang Rasul lagi berduka, lagi bersedih, karena manusia sama, Nabi pun manusia, Rasul pun manusia. Cuma bedanya kalau kita manusia biasa, Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa. Tapi kalau kodrat sama manusia. Pernah Rasul pun mengalami kelelahan ketika dakwah, pulang kemalaman, ngantuk dan lain sebagainya. Gak makan, Rasul pun sama lapar. Cuma bedanya kalau kita makannya, kalau Rasul makannya sedikit Pak. Kalau kita beda, dikit-dikit makan. Rasul sama kita sama. Rasul pun ngantuk, tidur Rasul pun sama. Cuma bedanya Rasul tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Mau nasi dulu, jadi enak suami dulu di rumah. Di Wong Serang pun ada yang dekat. Masya Allah. Makanya Wong Serang itu soke ini suwe kan. Karena Wong Serang itu beli bahasa. Kumpul atau makan yang penting. Kumpul Serang beda dengan orang Jawa. Kumpul enggak kumpul yang penting makan. Kalau ini makan enggak makan yang penting kumpul. Pantas Wong Serang pakai berani. Yang sukses orang Jawa Pak, karena sloganya beda dengan orang Serang. Kumpul enggak kumpul yang penting makan, itu slogan orang Jawa. Banyak orang jualan bakso, saya tanya orang Jawa semua jarang orang Serang. Posting yang terkenal bukan orang Serang. Karena slogannya begini Pak, kumpul enggak kumpul yang penting makan. Kakaknya di Jakarta, adik pertamanya di Solo, adik keduanya di Sumatera, nggak kumpul. Yang penting usahanya jalan, yang penting makan. Wong Serang dibalikan, mangan boleh mangan, sing penting lewat kumpul mangan Pak, sing penting kumpul. Nggak berani hijrah orang Serang, punten oknum orang Serang, betul. Buktinya saya pernah hijrah Pak ke Jawa, ke Jawa Barat, ya sampai ke Kerawang, itu hijrah. Pak Haji Atik bukan orang sini, hijrah dari mana itu? Begini model cilik, berarti hebat Serang itu ya, memberikan perubahan yang positif. Amin ya rabbal alamin. Amul husni, tahun kesedihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang pertama ditinggal oleh paman tercintanya, dan jangan lahir statusnya sudah dalam keadaan yatim
Timur, ditinggal oleh ayahnya. Lahir Rasulullah sekitar kurang 6 tahun, ditinggal oleh ibunda tercintanya. Masya Allah, lengkaplah sudah penderitaan Rasul. Lahir ke dunia dengan menyandang yatim piatu statusnya. Masya Allah. Siapa yang mengasuh? Kakeknya Kiai Abdul Muthalib. Gak lama kemudian meninggal juga. Terus siapa yang mengasuh untuk selanjutnya? Yaitu paman tercintanya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib ini hebat kan? Paman yang gak pernah membeda-bedakan mana anak sendiri, mana keponakan. Cintanya dibagi, gitu ya. Ke anak sendiri kadang-kadang kita punya paman, kadang-kadang ke anak sendiri emang kulit-kulitku. Wih, ponakan yatim, mahal mereka kekareng. Gak boleh tak, tidak beda-bedakan mana anak dan mana ponakan, apalagi ponakan kita yang adalah yatim piatu. Anaknya dari kakak kandung kita, ya sama. Karena Abdullah punya adik namanya Abu Thalib, Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad, berarti Muhammad dengan Abu Thalib itu paman dan keponakan. Betul? Bukan itu saja, perjuangan Rasul hampir 100% dibantu secara sepihak oleh Abu Thalib. Banyak ujian-ujian Rasulullah ketika berjuang di kota Mekah. Banyak pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy. Tapi aku sing akan melawan Abu Thalib, namun ingin membunuh Muhammad lantai dulu mayat saya. Itulah paman yang benar-benar Masya Allah membantu di perjuangan agama. Sedih ketika pamannya meninggal. Gak lama lagi ditinggal lagi oleh istri tercintanya. Siapa bu? Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Dan Khadijah sosok istri yang sangat setia, walaupun janda, tapi beliau kaya raya, direktur PT tekstil terbesar waktu itu di kota Mekah. Masya Allah. Sebelumnya punya suami namanya Abi Hala. Meninggal Abi Hala, otomatis Khadijah berstatus janda. Bukan lagi lagi sengaja nih kan dua kesem dibeli Khadijah Khuwailid sampai termasuk kebawa Abu Jahal. Situ Khadijah jadi janda, gawe jas warna pintu kamu sedro. Masya Allah. Pengen dilirik cintanya dengan Siti Khadijah, tapi saya yang sungguh sayang yang dilirik cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepak terjang baginda Rasul sudah diketahui oleh Siti Khadijah ketika berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad sosok Nabi yang jujur, yang sangat amanah. Pandangan pertama sudah jatuh cinta, tapi apa daya Siti Khadijah sudah punya suami itu. Ketika janda di umur 40 tahun dibersunting oleh baginda Rasul, umur Rasul umurnya 25 tahun Pak Ewan. Jadi orang bapak dan ngejomplak lanang Islami tahun atau 40 tahun. Dan ibu jangan punya pikiran kecil terus kuat aja. Nah ini umur 40, nah ini dijatuh umur selawe. Ibu jangan samakan Khadijah istri Rasul dengan Khadijah dan bapaknya. Khadijah dan bapaknya juga betul dengan sengketa. Ya, Siti Khadijah jangan nanti orang suku gitu loh, orang kaya. Sekarang aja bisa dibuktikan. Wong artis papan atas, umuran 40 tahun, wong sugih, kayu umuran 17 tahun, aja lolot ini. Wong kampung, umur 17 tahun, wis nenek-nenek, kenapa? Perawatan, aja ini pelit ya bu ya. Benar aja perawatan dengan naik uang belajar jadi 100.000, nggak cukup apa. Dibagi-bagi buat sayur, buat beli beras, buat beli ikan,
ada sisa 15.000 ditukar bedak-bedak merek FIFA. Nomor 3 nanti aku kebun wahid by wahid wajib nanggu bedak aku sebenarnya ini gak salah ini dinasen gak ada yang paling murah kecuali bedak merek FIFA. Itu juga nomor 3 ngebul yang dulu pengen nyicil istrinya, wajah istrinya yang glowing, perawatan goyang minimal buat perawatan minimal Pak 1 hari khusus buat perawatan itu 1 juta ya Bu ya. Cocok nggak Bu? Cocok nggak itu material istri? Atau nama itu material sejuta bongkar usaha oleh 100.000 sendiri dengan perawatan doang sejuta tekor 800.000 tapi insya Allah ya istri-istri lebak warna pernah ke sini insya Allah istri solehah amin ya Bapak amin ya Bapak tinggal sedih kanjeng Nabi. Makanya saya tanya ibu-ibu di manja dulu, saya tanya ke bapak-bapak, bapak-bapak punya istri wis ayu, solehah, sugih, nurut, sopan, adabnya bagus, akhlaknya bagus, dan cinta-cintanya lagi sayang-sayangnya pada meninggal. Sedih boten Pak? Sedih boten Pak? Kalau sedih, ya Allah, kalau lagi meninggal, lagi itu, lagi mendoakan ikhlas. Insya Allah istri itu meninggal jaminannya surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Bapak. Amin. Sebaliknya kan, ampun kan, dengerin para ibu, para istri, kakak, bapak punya istri udah jelek, bau, pendek, mesaka, ngomongnya buang untuk dari kata-kata tidak dingin baik, ngomong baik beledokan, bakalan meninggal, itu betul sama-sama naluri seorang suami ini, kira-kira kuator modal-modal murah, modal-modal murah meninggal. Sedih boten, sedih boten, oh tidak sedih, sopot. Aku pengen yang menuju hari setelah nikah mati. Kita bilang kesopan-sopannya kan tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak belanja 200.000 kurang, tidak belanja sejuta kurang, kita terus remeh. Kita hidup memang benar harus realistis. Tapi terlalu materialistis Bu. Kita ukur kewajiban suami memberikan nafkah, diukur dengan kekuatan suami. Wajib memberikan pakaian. Kalau suami berpakaian wajib memberikan makan. Kalau suami makan, kalau suami makan dan mempuaskan. Ampun kan? Kalau satu itu kan ya. Komitan yang sesat masuk di dalam yang susah malicin. Astagfirullah. Begitu juga sama Rasulullah yang mempunyai rasa dan sedihnya penuh gundah gulana. Nongkrong dekat Nabi, gimana nongkrongnya? Di Hijr Ismail, dekat Baitullah, di lingkungan Masjidil Haram. Beda kelawan suami-suami lebak wana, lagi pusing di Malaya Rabi, main gambling, hampun tengah, oknum. Tapi dia dipotong bukan HP, Masya Allah. Di kampung-kampung bekas kuning-kuning nanti ini baik. Suami goblok belum, suami gak bertanggung jawab, malam kan? Soalnya lamu untuk tidak jadi bahaya kan? Jalan terbaik tinggal dulu. Lalu tidak jadi, tidak ngomong 1 kalimat, buat 11 kalimat. Namun sila itu jadi biaya punya salah apa? Dengan kita cukup jangan ada sabar. Aku makanya jangan terbaik. Segera siapkan lulus aku. Tinggal dulu, tapi ada angguran etika kalangan Baitul Muslimin di masjid. Salat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat, niat etika
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ajeng betul belum dirasakan kegagirin mana tapi model moral. Go syukuri yang ibu punya suami ibu ya. Sebelum suami ibu meninggal, rawat dan bimbing suami dengan baik, penuh cinta dan penuh sayang. Amin ya robbal. Begitu juga suaminya sebelum istrinya meninggal, tolong rawat dengan baik. Cerewet cek Ustaz, tapi ketemu perkampungan dirawat baik, lumayan lagi cerewet ya. Hitung-hitung bukan ada nawaran di hutan, aja kan udah cerewet. Tukang kredit kalau bisa cakap-cakap. Jadi tukang kredit, assalamualaikum, bapaknya Anda mau bapak punya kredit bapak yang benar makanya lalu lagi inspirasi cerewet. Doyan kudik-kudik mana laki baik, insya Allah laki si model mengkonon itu mati suatu sebagai dunia mesti siksa insya Allah sebab referensi ini ala suci zaujati ukudul jangan satu lanang satu laki sahabat kelawan kelakuan malane Nabi maka dinilai pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Sayyidina Ayub alaihissalam. Tidak yakin dari Ayub alaihissalam sama pahalanya dengan suami atau anak ketika mempunyai istri yang cerewet, aja dipegang sebagai MC sama dengan tambah pahala. Tapi ingat tuh, awas ada pelabur dicerah. Suami yang sering dimarahin itu enggak pinter, enggak ada doanya, orang percaya itu dituding lebay. Lanang maka gini, blowon, jangan berbegal-begal, malah bakal ada yang pinter, jangan duduk. Loh, buntul usaha dagang pulsa, akhirnya belum baik. Ganti usaha dagang sembako, salah dong. Ngomong udah 5 istri saya kata buat ngomong di 75 belum kan? Bangkrut berani pindah berani usahanya dari kulit bangunan kerja genteng. Ngomong sebelah, gue sebut gel balik itu ting kali keluar katanya. Bisa ada rumah tapi gagal. Yang pura kan amanah sempurna kan harus kuat. Tahun tua jadi seperti Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji lewat penyakitnya sabar. Kayaknya laki mau lebak tanah bersabar. Dituding-tuding dia di debat kan. Terus marah pokoknya. Jadi itulah kesedihan Rasul. Jadi Rasul langsung diajak represi. Bukan represinya hanya sekedar keluar kota. Represinya Rasul bukan sekedar keluar negeri, tapi bukan represinya Rasulullah di luar angkasa. Subhan. Ayatnya sudah dibacakan dari Subhan dan di Asra. Maha suci yang telah memperjalankan seorang hambanya di waktu malam. Rasul itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Saya yakin kalau Rasul berjalan sendiri tidak akan pernah mampu. Tapi kenapa ini sampai naik ke langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha? Karena ada yang memperjalankan. Siapa? Dan Allah Subhanahu. Terus gantilah bersama Allah menjadikan sampun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah kan cukup ngomong jadi fayakun maka jadi kun, ada fayakun maka ada, beres ada pikir-pikir Isra wal Mi'raj udah nyambung deh, ada pikirkan otak dipikir kelawan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak simbol hormati, singkat cerita berangkatlah kanjeng Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu yang dinamakan Isra. Ya, perjalanan di malam hari. Mi'raj adalah naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke langit yang ke-7 Sidratul Muntaha. Rafa kursi sehingga bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tugas apa yang diberikan kepada Rasul dan umatnya?
tak lain dan tak bukan adalah menerima tugas mulia sholat fardu 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu. Aduh, berkebayang deh. Dalam Islam sholat fardunya 50. Makanya kita sisih buat guru-guru cewek masalah. Ibu-ibu nganggo mobil, guru nganggo kolom-kolom yang salah. 50 waktu bayangkan. Ini hasil perjuangan dari ayat Rasulullah SAW. Minta kemurahan dispensasi, diskon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dikurangi dengan Allah. Apa sih yang enggak buat lo Muhammad kata Allah? Bahasa kekinian, Masya Allah. Dikurangi 5 bulan balik Rasul antara Nabi Musa dan Allah, Nabi Musa Allah, Nabi Musa Allah sebanyak 9 kali. Setiap kali kita kurangi 5 menjadi 5 waktu. Sekarang jadi aneh-aneh. Walaupun memang ibu di anak-anak Pak Nabi Musa, di mana Muhammad? Alhamdulillah Nabi Musa sudah diporting 9 kali 5 waktu menjadi 5. Balik lagi dari Nabi Musa. Apa murah-murah ini? Si 5 waktu. Saya akan melulu usaha kita geruduk tentang ini. Ajaran salat Islam, salat subuh, salat asar, kabul, sing menggawe kabul. Harinya hari doa itu isi maghrib itu balik bebek gambar maghrib. Kanjeng Nabi sifat malu keraun Rasul. Enggaklah Nabi Musa, kita cukupkan. Mudah-mudahan saya dan umatku diberikan kekuatan menjalankan tugas mulia sholat fardu 5 waktu, sekalipun 5 waktu tapi pahalanya sama kan. Ada melotot begini. Adil. Ya, pahala seperti melaksanakan sholat fardu 50 waktu. Referensinya mana? Man jaga bil hasanati falahu asyru amsalih. Satu takwanya menjalankan kebaikan satu, siap Allah balas 10 kebaikan. Amin ya rabbal. Hari kebutuhan satu dibalas satu. Itulah keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terus konon berkedakan sebab umat Rasulullah pendek-pendek, paling ganteng 80 tahun. Umur Nabi Kanjeng Nabi, umur umat Nabi Muhammad ini di kisaran 70 sampai 80. Sebab Rasul itu umurnya hanya 63 tahun kan. Rasulullah di umur 63. Berarti umur umatnya itu biasanya tidak jauh dari umur nabinya. Makanya lamunan bapak-bapak ibu-ibu sekurang 62 tahun lebih 11 bulan 29 hari siap sedihnya mati. Buya, karena dalilnya tadi umur umat biasanya tidak jauh dengan umur nabinya. Tengok Nabi Muhammad hanya 63. Ngomong sembarangan sirikut kita boleh hitung puluh mati bonus kan tapi nggak saya punya 80 sekarang bonus umur bagus. Ibu beli ikan 1 kilo kalau ibu masih ibu 1 kilo mati warga ibu si kilo semua lagi bulan segera saya kasih botol ya saya beli muncul pantat itu sangat dengan jauh ya. Jadi yang namanya bonus itu tidak sekuat aslinya, betul. Orang tua melaksanakan ibadah terus pakai tetap musik, terus pakai penyakiti, duduk kelamaan jemper, betul. Ruku kelamaan kotor dibimbel, sujud kelamaan tidak enak kalau udah tua, tapi kalau masih muda duduk, apalagi baru sejam 3 jam masih cuma saya sungguh saya waktu muda tidak dipergunakan untuk ibadah tapi untuk maksiat. Apa jawaban anak muda kita sekarang mumpung masih ayo puas-puasin maksiat wes tobat husnul khotimah mati suatu pengen
sembrono, muda poya-poya, tua kaya-kaya, mati masuk enak kayak deh, kayak di wong dulu lah. Cita-cita orang sekali lagi, muda poya-poya, tua kaya-kaya, mati masuk tapi gak pengen dan asmane kiai jual harga pengen udah orang itu bayar tak pintar ya karena itu ya. Jadi ini dijaga, ini kenang-kenangan dari Rasulullah sebagai bentuk perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sholat waktu 5 waktu lebih. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan mata umur, sebentar lagi kurang daripada 50 hari kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Persiapkan badan kita, hati kita untuk menyambut tamu mulia yaitu bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan farramallahu jasadahu ala dirah. Barang siapa masyarakat terlawana yang menyambut bulan Ramadan dengan riang gembira, maka haram hukumnya jasadnya dimasukkan api neraka. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin hati mengeluh-ngeluh ada yang tangan tak sampai. Pengen ngobrol lebih luas lagi, cuma waktu juga yang membatasi kita. Inti daripada Maulidul Hasan ini, mari bareng-bareng kita jaga kewajiban kita, yakni sholat fardu 5 waktu dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Insyaallah kita semua di dalam bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban sekarang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga kita sampai di situ, wa baligna Ramadan, sampaikanlah umur kita semua ya Allah, sehingga terdapat kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Kalau ada yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Hasan Basri atau Imam yang salah, tolong jangan sampai lapor polisi. Buah durian, buah pepaya, buah salak, buah ketimun, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.